Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fajar Radifullah, NPM 66 kelas B, akan mempresentasikan arsitektur dan organisasi komputer atau komputer adalah fondasi dunia digital saat ini. Langsung saja kita ke slide pertama, yang mana di sini akan membahas konsep dasar arsitektur komputer atau desain konseptual. Arsitektur komputer berfokus pada desain konseptual dari sebuah sistem komputer. Ini adalah cetak biru abstrak yang menentukan bagaimana komponen-komponen perangkat keras berinteraksi untuk menjalankan program. Saya akan menjelaskannya seperti ini. Arsitektur komputer itu sebenarnya kayak cetak biru yang ngatur gimana semua komponen di dalam komputer, kayak misalnya CPU, memori, dan perangkat keras lainnya bisa saling kerjasama buat ngejalanin program. Jadi arsitektur ini ngejelasin gimana instruksi bisa diprogram, dijalankan, dan dimengerti oleh komputer. Salah satu contohnya ada ISA atau Instruction Set Architecture, yaitu kumpulan instruksi yang dipakai CPU biar ngerti apa yang harus dilakukan, termasuk cara ambil dan simpan data di memori. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita beralih ke slide kedua, yaitu konsep dasar atau organisasi komputer implementasi fisik. Berbeda dengan arsitektur, organisasi komputer berfokus pada implementasi fisik dari desain tersebut. Ini adalah realisasi praktis dari arsitektur konseptual yang merinci bagaimana komponen-komponen perangkat keras bekerja sama. Kalau tadi arsitektur komputer lebih ke desain konsep, nah organisasi komputer itu fokus ke implementasi fisiknya. Jadi di sini kita ngomongin hal-hal nyata kayak gimana komponen di dalam komputer itu disusun dan saling berhubung biar bisa jalan. Misalnya gimana data ngalir lewat jalur data atau unit kayak ALU, register sama bus bekerja bareng. Seperti itu. Lanjut ke slide ketiga. Konversi bilangan desimal ke biner. Komputer memproses informasi menggunakan sistem biner yang hanya terdiri dari angka 0 dan 1. Untuk memahami bagaimana komputer bekerja, penting untuk memahami konversi dari sistem desimal basis 10 yang kita gunakan sehari-hari ke sistem biner basis 2. Komputer itu nggak ngerti kata desimal, kayak yang biasa kita pakai sehari-hari dari 0 sampai 9. Yang dimengerti komputer itu cuma biner, yaitu angka 0 dan 1. Supaya komputer bisa ngerti, angka desimal harus diubah dulu ke biner. Caranya simple. Angka desimal dibagi terus dengan 2. Kalau kita catat sisanya, hasil akhirnya dibaca dari bawah ke atas. Contohnya, kalau kita ubah angka 62 ke biner. 62 dibagi 2, 31. Sisanya 0. Terus 31 dibagi 2, sisanya 15. Sama dengan 15, sisanya 1. Dan seterusnya. Kemudian dibacanya ini dari bawah ke atas. Jadi 62 ketika dijadikan ke bilangan biner itu sama dengan 1111110 seperti itu kurang lebih. Selanjutnya, mengapa komputer memilih sistem biner? Komputer itu pakai sistem biner bukan tanpa alasan. Ada beberapa keuntungan penting. Yang pertama, mudah diimplementasikan secara elektronik. Jadi cuma perlu 2 kondisi aja, on untuk 1 dan off untuk 0. Itu cocok banget sama rangkaian listrik digital. Yang kedua, efisien dan dalam perancangan sirkuit. Dengan pakai biner, rangkaian yang dipakai jadi lebih sederhana, kecil, dan cepat dibanding kalau pakai desimal. Dan yang ketiga, tahan terhadap gangguan atau noise, karena cuma ada 2 status. Sistem biner lebih kuat menghadapi gangguan sinyal listrik. Dan yang keempat, menyederhanakan penyimpanan dan pemrosesan. Dengan hanya 2 status, mekanisme penyimpanan data di CPU jadi lebih gampang, misalnya di register atau flip-flop. Jadi, intinya komputer memilih sistem biner karena sederhana, kuat, efisien, dan gampang diterapkan di perangkat elektronik. Seperti itu. Dan di sini referensinya saya ditaruh di bagian bawah semua. Lanjut ke slide selanjutnya. Diagram sederhana unit pemrosesan pusat atau CPU. Central Processing Unit atau CPU adalah otak dari setiap komputer, bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi dan melakukan perhitungan untuk memahami fungsinya. Mari kita lihat komponen utamanya. Yang pertama ada ALU atau Arithmetic Logic Unit.
bagian yang mengerjakan hitung-hitungan dan logika, kayak tambah, kurang, and, or, seperti itu. Dan yang kedua ada CU atau control unit. Ini yang mengatur dan koordinasi semua kerja di CPU, kayak ngejalanin instruksi dan ngalirin aliran data. Yang kedua ada bus, jalur komunikasi biar data bisa pindah antar komponen dalam komputer. Dan yang keempat di sini atau yang terakhir ada register. Register ini adalah lokasi penyimpanan kecil yang sangat cepat di dalam CPU yang biasa digunakan untuk menampung data yang sedang diproses atau instruksi saat ini. Lebih seperti itu. Lanjut ke slide selanjutnya. Siklus instruksi atau cara kerja CPU. Setiap instruksi yang dijalankan oleh CPU melewati serangkaian langkah yang dikenal sebagai siklus instruksi. Siklus ini memastikan bahwa setiap tugas diproses dengan urutan yang benar dan efisien. Yang pertama ada fetch. CPU mengambil instruksi dan memori berdasarkan alamat yang diprogram oleh counter. Kemudian ada decode. Instruksi tadi dibaca sama control unit untuk tahu operasi apa yang harus dilakukan. Kemudian ada execute. Instruksi dijalankan, biasanya oleh ALU. Bisa berupa hitungan, logika, atau perpindahan data. Kemudian yang terakhir ada store. Ini opsional. Kalau ada hasilnya, data disimpan kembali ke memori untuk dipakai lagi nanti. Jadi intinya, siklus ini bikin CPU bisa ngerti, ngerjain, dan nyimpan hasil dari setiap perintah secara teratur. Selanjutnya, perbandingan jenis memori dalam komputer. Sistem komputer modern menggunakan beberapa jenis memori, masing-masing dengan karakteristik unik dalam hal kecepatan, kapasitas, dan tujuan. Memahami perbedaan ini sangat penting untuk mengoptimalkan performa. Yang pertama di sini ada RAM. RAM itu seperti meja, semua program dan data yang sedang kamu gunakan saat ini. Misalnya saat kamu membuka browser atau mengetik di Word, diletakkan di sini, sifatnya sementara. Jadi kalau komputer mati, datanya akan hilang. Kemudian ada ROM. ROM atau Read Only Memory, seperti buku panduan yang sudah ada di dalam komputer sejak komputer itu dibuat. Isinya instruksi penting yang permanen, misalnya cara menyalakan komputer pertama kali. Datanya tidak akan hilang meskipun komputer itu mati. Kemudian ada cache memory. Cache atau kita bisa sebut cache memory. Itu seperti kotak alat di sebelah meja kerja. Fungsinya menyimpan salinan data yang sering diakses supaya CPU bisa mengambilnya dengan sangat cepat tanpa harus bolak-balik ke RAM. Dan kemudian yang terakhir ada register. Register adalah tempat penyimpanan yang paling kecil dan tercepat. Letaknya persis di dalam CPU. Ini digunakan untuk menyimpan data yang sedang diproses saat itu juga, bahkan lebih cepat dari cache. Intinya, memori-memori ini bekerja bersamaan untuk memastikan komputer berjalan dengan efisien. Sekarang coba perhatikan dari segi kecepatan. Di sini ada besar, GB, kecil, MB, sangat kecil, KB, dan yang sangat kecil yaitu beberapa byte saja. Selanjutnya, peran krusial cache memori dalam peningkatan performa. Cache memori adalah salah satu komponen kunci yang secara dramatis meningkatkan kecepatan dan efisiensi sistem komputer. Meskipun ukuran kecil, dampaknya pada performa sangatlah besar. Di sini yang pertama yaitu penyimpanan data yang sering diakses. Cache menyimpan data yang paling sering dan akan segera dibutuhkan oleh CPU. Ini seperti menyimpan pulpen yang sering dipakai di laci meja. Yang kedua, mengurangi waktu atau akses RAM. Mengurangi waktu akses RAM dengan menyediakan data langsung ke CPU. Cache mengurangi frekuensi akses CPU ke RAM yang lebih lambat, sehingga mempercepat pemrosesan secara keseluruhan. Kemudian meningkatkan efisien sistem. Karena CPU tidak perlu menunggu lama untuk data, komputer jadi lebih responsif dan bisa bekerja lebih efisien. Contohnya, saat kamu sering membuka aplikasi, misalnya Google Chrome, data intinya akan disimpan di cache. Makanya saat kamu membukanya lagi aplikasi itu terasa terbuka lebih cepat. Selanjutnya, kesimpulan atau penutup. Membangun pemahaman komputer yang solid. Yang pertama, arsitektur.
arsitektur komputer berkaitan dengan rancangan konseptual apa yang dilakukan sistem, sedangkan organisasi komputer adalah implementasi fisik dari desain. Dan kedua, efisiensi sistem biner. Yang ketiga, siklus instruksi CPU seperti yang telah saya jelaskan dari awal. 4, hierarki memori. Dan yang terakhir, dampak cahaya memori. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.